Kita semua bahwa Arab Saudi kembali mengeluarkan kebijakan bahwa tidak boleh untuk masuk ke Saudi, tentunya Indonesia. Pemerintah Arab Saudi bersikeras tak mau menerima lagi jemaah dari Indonesia yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah. Apakah sekedar masalah COVID-19 atau masalah lainnya? Yang jelas, karena belum bayar biaya akomodasi calon jemaah haji. Maunya hutang dulu, bayar belakangan aja. Kerajaan Arab Saudi tidak mau. Berarti memang benar dana jemaah haji diduga dipakai 2 tahun lalu. Jokowi ternyata sudah pakai 38,5 triliun rupiah dana haji. Jemaah tak diberitahu. Dana haji itu dana pribadi-pribadi. Pemerintah hanya mengamankan, bukan memiliki. Maka siapa yang berani mendatangani peminjam dana haji, maka dia menanggung dosa yang luar biasa. Kenapa? Karena itu hak pribadi. Dia hanya meminjam itu kalau bukan langsung kepada orangnya, dengan walinya. Itu harus meminjam langsung pada orangnya. Syarat-syarat perpindahan wali itu juga ada. Ini orangnya ada. Jadi tidak bisa dipinjam. Dan itu dana pribadi. Yang keempat, bahwasanya dana haji ini sudah terjadi sebelum ini, menurut kami salah langkah. Sudah terlanjur memakai dana haji. Nah, kalau ini dilakukan lagi, sebelumnya umat Islam disakiti. Negara selalu merecoki umat Islam. Tiba-tiba, ketika seperti ini, umat Islam 2 kali kenanya. Umat Islam selama ini kontribusinya pada negara luar biasa. Mereka bayar zakat, mereka bayar pajak. Kemudian mereka mau diambil dana hajinya, dipinjam dana hajinya. Keenam, dana haji itu jangan dianggap dana orang kaya, itu dana orang miskin. Haji orang kaya pakai travel plus. Ini haji, pakai pemerintah ini nunggu 7 tahun, 8 tahun. Itu plus. Sebenarnya uang hasil uang abadinya itu harusnya dikembalikan kepada yang si pemilik. Tapi diambil. Nah, jadi artinya apa? Sudah berlipat ganda kontribusi umat Islam ini digunakan seenaknya. Jadi untuk itu, ini dalil kita bahwasanya dana haji secara syar'i tidak bisa dipakai, diberlakukan oleh pemerintah atau ada yang mewakili MUI segala macam. Tidak bisa. Kenapa? Karena dana haji itu milik pribadi. Milik pribadi. Pengambilan secara tidak tahu bagian daripada perampasan. Hukumnya haram. Kalau sempat diizinkan DPR, hancur. Habis duit entah kemana-mana. Tengoklah. Mesti DPR. Jangan setuju, jangan setuju. Tak tahu nanti kemana. Anti-Islam, benci Islam, sekuler. Anti-Islam, tak suka Islam. Duit haji diliriknya juga. Kita harus menyuarakan dengan keras bahwa dana haji nggak bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur, nggak bisa. Nah, saya lebih pendapat nggak setuju soal itu. Saya lebih berpendapat jangan dikelola begitu. Uang zakat lah mau dikelola lagi. Aduh Pak, ntar kotak amal tuh dipinjam loh. Kesel gue. Ya haji udah diambil, zakat diusulin, ntar kotak amal diambil bagaimana? Orang Islam diperas sampai kayak begitu gitu loh, ya? Enggak lah, ya. Cek fakta. Tidak benar jemaah haji Indonesia ditolak Arab Saudi karena utang akomodasi bukan akibat COVID-19. Terkuak. Ternyata jemaah haji Indonesia ditolak bukan karena COVID-19. Dah, akhirnya terbongkar. Rezim hasil pemilu curang, kotak kardus, akhirnya satu persatu terbongkar kebusukannya. Sesungguhnya makar Allah maha hebat. Konstitusi dibajak, demokrasi dikorupsi. Hashtag Mosi tidak percaya, hashtag Jokowi Presiden gagal. Arab Saudi ngotot tolak jemaah haji dari Indonesia. Kemudian dibuat kebingungan, ada apa sebenarnya? Apakah sekedar masalah COVID-19 atau masalah lainnya yang bersangkutan rezim ini yang anti-Islam?
atau karena sering mengolok-olok bahwa Islam bawaan dari Arab dan Kadrun, atau bersangkutan dengan penahanan IBHRS. Yang jelas, karena belum bayar biaya akomodasi calon jemaah haji. Maunya hutang dulu, bayar belakangan aja. Kerajaan Arab Saudi tidak mau. Berarti memang benar dana jemaah haji diduga dipakai 2 tahun lalu. Dan 2 isu belaka. Pemerintah Arab Saudi bersikeras tak mau menerima lagi jemaah dari Indonesia yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah. Agaknya upaya pemerintah Indonesia membangun kompromi dengan pemerintah Arab Saudi menemui jalan buntu. Jokowi ternyata sudah pakai 38,5 triliun rupiah dana haji. Jemaah tak diberitahu. Pada tahun 2014 dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar 1,371 triliun rupiah untuk pembangunan proyek-proyek. Pertama, jalur kereta api ganda Cirebon-Kroya. Kedua, jalur kereta 4 trek double-double Manggarai Jatinegara. Ketiga, jalur kereta api ganda Jatinegara-Bekasi. Kemudian dipakai oleh Kementerian Agama sebesar 200 miliar rupiah untuk pembangunan proyek revitalisasi dan pengembangan asrama haji di Kota Medan, Padang, Jakarta, dan Balikpapan. Pada tahun 2015, dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar 2,92 triliun rupiah untuk pembangunan proyek-proyek. Pertama, jalur kereta api ditinggikan Medan, Kuala Namu. Kedua, jalur kereta ganda Martapura, Batu Raja, dan Cirebon Kroya. Ketiga, fasilitas kereta api Manggarai Jatinegara dan Jatinegara Bekasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memakai sebesar 3,51 triliun rupiah untuk pembangunan proyek pembangunan jalan dan jembatan di Pulau Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kementerian Agama memakai sebesar 675 miliar rupiah untuk pembangunan proyek-proyek. Pertama, revitalisasi dan pengembangan asrama haji di 8 lokasi di Indonesia. Kedua, pembangunan rehabilitasi 19 kantor urusan agama KUA. Ketiga, pengembangan gedung dan fasilitas 7 kampus pendidikan tinggi Islam negeri. Selanjutnya, pada tahun 2016, dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar 4,983 triliun rupiah untuk pembangunan proyek jalur kereta api tinggi dan ganda di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun memakai dana haji sebesar 7,226 triliun rupiah untuk proyek pembangunan jalan, jalan layang, underpass, dan terowongan dan jembatan di Pulau Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kementerian Agama pada tahun 2016 pun memakai dana haji sebesar 1,468 triliun rupiah untuk sejumlah proyek. Pertama, revitalisasi dan pengembangan asrama haji di 7 lokasi. Kedua, pembangunan dan rehabilitasi 181 kantor urusan agama KUA. Ketiga, pembangunan gedung dan fasilitas 25 kampus pendidikan tinggi Islam negeri. Sepanjang tahun 2017 dana haji dipakai oleh PT KIN. Selanjutnya pada tahun 16, dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar 4,983 triliun rupiah untuk pembangunan proyek jalur kereta api tinggi dan ganda di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun memakai dana haji sebesar 7,226 triliun rupiah untuk proyek pembangunan jalan-jalan, jalan layang, underpass, dan terowongan dan jembatan di Pulau Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kementerian Agama pada tahun 2016 pun memakai dana haji sebesar 1,468 triliun rupiah untuk sejumlah proyek. Pertama, revitalisasi dan pengembangan asrama haji di 7 lokasi. Kedua, pembangunan dan rehabilitasi 181 kantor urusan agama. Ketiga, pembangunan gedung dan fasilitas 25 kampus pendidikan tinggi Islam negeri PT KIN. Sepanjang tahun 2017, dana haji dipakai oleh Kementerian Perhubungan sebesar 7,543 triliun rupiah untuk pembangunan proyek jalur kereta api tinggi dan ganda di Jabodetabek. Pertama, pembangunan jalan, jembatan layang, jalan layang, terowongan, dan jalan di Pulau Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Kedua, pengendalian banjir dan lava, pengelolaan drainase utama kota dan keamanan garis pantai. Ketiga, pengelolaan bendungan dan bangunan kontainer air lainnya. 4, pasokan air baku dan manajemen. Kementerian Agama pada tahun 2017 memakai dana haji sebesar 1,192 triliun rupiah untuk pembangunan proyek-proyek. Pertama, revitalisasi dan pengembangan asrama haji di 11 lokasi kota. Kedua, pembangunan rehabilitasi 256 kantor urusan agama KUA. Ketiga, pembangunan gedung dan fasilitas 32 kampus pendidikan tinggi Islam negeri. Sisanya ditempatkan di bank-bank dan perusahaan. Belum ada penjelasan resmi bank dan perusahaan mana saja yang memakai dana haji selama ini. Sementara itu, jutaan calon jemaah haji hanya bisa melongo dan menunggu berangkat berhaji hingga uzur dan hingga akhir hayatnya. Lalu pertanyaannya adalah, pertama, pemilik dana haji tidak pernah diberitahukan soal penggunaan dana tersebut. Khususnya untuk infrastruktur, jamaah haji taunya bayar buat berangkat haji, bukan buat bangun infrastruktur. Kalau untuk pembangunan, berapa keuntungan dari pemilik uang atau dana haji tersebut? Kedua, berapa untung dari pemakaian dana haji tersebut? Sementara sekarang proyek infrastruktur banyak yang rugi, misalnya kereta bandara sepi penumpang, bandara Kertajati juga sepi bagaikan kuburan, dan banyak mega proyek rugi lainnya. Bagaimana nasib dana haji di sana? Apa jaminan dan dari pemerintah? Berapa untungnya? Yang penting bagaimana bisa dikonter untuk oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga kepercayaan umat Islam tidak pudar. Ini perlu penelusuran lebih lanjut oleh pihak media, dan jangan rezim ini membiarkan bola panas sehingga dikritik atau disuruh bisa kritis pada pemerintah, malah dibully atau melanggar undang-undang ITE. Kok bisa terkuak? Ternyata jemaah haji Indonesia ditolak bukan karena COVID-19. Benarkah informasi jemaah haji Indonesia ditolak Arab Saudi karena utang akomodasi, bukan karena COVID-19? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com. Kerupuk. Siapa yang tidak suka kerupuk? Teman makan yang paling dicari orang-orang, termasuk saya, dan mungkin juga Anda. Nah, seharian ini saya akan mencoba untuk menjadi penjual kerupuk. Kira-kira seperti apa ya? Tapi proses pembuatannya juga menarik nih. Yuk kita perjalanan.